Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas bab 2 tentang ciri benda hidup dan tak hidup. Kita lihat peta konsep dari ciri benda hidup dan tak hidup ya. Ada dua hal yang harus kita ketahui, yakni yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, kedua klasifikasi makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Seperti pada gambar ini anak-anak sedang aktif bergerak ya teman-teman. Kemudian bernafas atau respirasi. Gambar di sebelah kiri menunjukkan sistem pernafasan pada manusia yang dimulai dari hidung sampai ke paru-paru. Ilustrasi di sebelah kanan menunjukkan pernafasan pada tumbuhan ketika malam hari. Karena kalau siang hari fotosintesis ya teman-teman, menghasilkan oksigen. Kalau malam hari tumbuhan itu kayak kita manusia, bernafas juga membutuhkan oksigen. Makanya kalau malam hari tidak dianjurkan tidur di bawah pohon yang lebat. Karena nanti rebutan oksigen kita bisa kalah ya, bahaya, kehilangan nafas nanti ya. Berikutnya makan, ini sebagai ciri makhluk hidup yaitu makan. Manusia butuh makan, hewan juga butuh makan. Tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping menurut iklan. Tumbuhan juga tumbuhnya ke atas seperti di gambar kanan. Peka terhadap rangsang, bunga putri malu itu kalau kita sentuh dia akan memingkupkan daunnya karena peka terhadap rangsang sentuhan. Tumbuhan peka terhadap rangsang cahaya matahari, maka dia akan cenderung ke arah sinar matahari. Mata manusia peka terhadap cahaya. Kalau ada cahaya terlalu terang, apalagi secara tiba-tiba, itu akan sangat menyilaukan dan membahayakan ya kalau kita sedang berkendara. Ada yang berselimut, muzammil ya, orang yang berselimut. Itu menunjukkan kalau manusia itu peka terhadap dingin, makanya berselimut biar tidak terlalu dingin ya teman-teman. Berkembang biak untuk menambah generasinya agar tidak punah ya teman-teman. Ekskresi mengeluarkan zat sisa. Kalau pada manusia ekskresi yang berperan 4 alat utama yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Inilah 4 organ yang berperan penting pada sistem pengeluaran zat sisa manusia ya teman-teman. Klasifikasi makhluk hidup. Ini dipelajari dalam cabang biologi yang disebut taksonomi. Orang pertama yang melakukan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis bernama Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, makhluk hidup itu ada 3 jenis, yaitu ada jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jenis manusia. Jadi Aristoteles tidak memasukkan manusia ke dalam kelompok hewan. Awalnya begitu. Tapi yang dikenal sebagai bapak taksonomi adalah Carl von Linné pada tahun 1707. Mempunyai nama Latin Carolus Linnaeus. Beliaulah bapak taksonomi ya, di mana tingkat takson menurut Linnaeus pada tumbuhan terdiri dari yang tertinggi kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Pada hewan, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Yang membedakan hanya nama di urutan kedua ya. Kalau pada hewan itu filum, kalau pada tumbuhan divisi. Berkembang lagi setelah Charles Darwin pada tahun 1809 mengemukakan teori evolusi. Maka pengklasifikasi makhluk hidup berkembang ini.
Teorinya yang berkembang menjadi teori klasifikasi filogenik. Ada 8 takson, yang paling tinggi filum, kemudian subfilum, klasis, ordo, subordo, famili, genus, spesies. Jadi ada tambahan berapa tadi yang sebelumnya menjadi 8, ketambahan subfilum ya teman-teman. Ini ada contoh tikus, filumnya chordata, subfilumnya vertebrata, bertulang belakang ya teman-teman, vertebrata. Kelasnya mamalia, ordonya Rodentia, subordo Supplisedenta, familia Cavidae, genusnya Cavia, spesiesnya Cavia cobaya. Jadi dengan tikus kita ada kekerabatan di level ketiga, yaitu kelas, sama-sama mamalia. Nah ini tikus, kucing, anjing, rubah. Ini masih sama ini sampai level ke 3 sama semua. Tapi di level keempat tikus sudah tidak masuk ordo karnivora, sedangkan yang lain masih masuk karnivora. Bahkan sampai level subordo poin 5 itu kucing, anjing dan rubah itu masih satu tipe. Masih sama-sama subordo. Masih dekat kekeluargaannya sampai level ke-5. Sedangkan dengan tikus hanya sampai level ke-3 kekeluargaannya. Kemudian anjing dengan rubah itu masih famili bahkan masih satu genus, yang membedakan cuma spesies ya. Hanya di level 8 saja anjing dan rubah ini beda. Anjing dan serigala mungkin ini tepatnya ya teman-teman. Kunci determinasi adalah alat bantu untuk mengidentifikasi jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci paling sederhana untuk mengidentifikasi jenis atau kelompok makhluk hidup disebut kunci dikotom, yang terdiri dari 2 keterangan berlawanan dari ciri yang dimiliki jenis atau kelompok makhluk hidup. Sel prokariotik, inti sel tak memiliki membran. Kalau yang memiliki membran namanya eukariotik. Robert H. Whittaker tahun 1969 mengenalkan klasifikasi sistem 5 kingdom yang didasarkan pada tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi. Sepertinya ini yang kita gunakan sampai sekarang ya teman-teman. Yang nomor 1 dari 5 kingdom ini yang pertama adalah Monera. Monera ini bersifat prokariotik, artinya tidak memiliki membran tadi ya teman-teman. Contoh Monera ada bakteri, misalnya Salmonella typhosa yang menyebabkan tipes, Escherichia coli pembusukan, sisa pencernaan, dan membentuk vitamin K. Ini menguntungkan ini. Ada lagi yang jenis ganggang hijau biru, jadi termasuk Monera adalah Cyanophyta. Tidak bergerak ya ini, kecuali Oscillatoria. Biasanya di air tawar, bisa juga di laut atau yang lembab dan batuan. Memiliki inti DNA. Antara DNA dengan dinding itu disebut rubosom. Sedangkan yang seperti kuncir itu namanya flagella. Mirip yang di film larva ini ya teman-teman. Sama warnanya kuning juga. Kingdom kedua adalah protista. Eukariotik bersel tunggal, artinya sudah memiliki membran sel. Contohnya protozoa, bentuknya tetap, disebut paramecium, di sebelah kanan gambar biru. Bentuk berubah, disebut amuba, di sebelah kiri, warna kuning. Contoh protozoa adalah Radiolaria sebagai bahan penggosok, Plasmodium malaria, ini penyebab malaria ya teman-teman. Nah ini kalau gambar dari amuba ini, ada kaki-kaki amuba seperti bintang-bintang itu aja, panjang pendek, namanya Pseudopodia, kaki semu Pseudopodia. Bulatan kuning di dalam uroid
Yang butiran biru itu water vacuole, pencerna air. Sedangkan di samping uroid itu food vacuole, pencerna makanan. Yang paramecium, ini ada yang berwarna merah itu mikronukleus ya. Ini nanti akan lebih detail lagi di SMA. Ini hanya sekedar informasi singkat saja ya teman-teman. Rambut-rambut di kulit paramecium dinamakan silia, rambut kecil. Iya, silakan dicermati ya teman-teman. Kita lanjutkan ke ganggang atau alga. Ada ganggang merah, Eucheuma spinosum, bahan agar-agar. Ganggang bisa dilihat dengan mikroskop yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek abad 16. Ini mikroskop pertama ya teman-teman. Ini macam-macam ganggang nih, ada Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta yang warnanya hijau, Rhodophyta warnanya kemerahan, ada lagi Christophyta yang mirip kayak sarang lebah. Kingdom ketiga adalah fungi atau jamur, ini eukariotik bersel banyak. Hidup sebagai saprofit, yakni di sisa-sisa makhluk hidup. Atau bisa juga parasit, menumpang pada makhluk lain. Contohnya Rhizopus oryzae, pembuatan tempe ini menguntungkan. Volvariella volvacea atau jamur merang bisa dimakan, ini juga menguntungkan. Phytophthora infestan, penyakit pada kentang. Nah, ini yang merugikan ya, jamur yang merugikan. Ini contoh-contoh gambar jamur, ini ada Clavaria ungu, Aspergillus yang berguna sebagai pembuat asper ya, Peziza, Sciatus, Silaria, Neurospora crassa. Kingdom keempat, plantae, eukariotik bersel banyak, dapat berfotosintesis. Ada Bryophyta atau lumut, sifatnya kosmopologis. Kosmopologis yakni penyebarannya luas. Metagenesis yakni pergiliran keturunan gematofit dan sporofit. Jadi ada pergiliran keturunan antara gematofit dan sporofit ya teman-teman. Alat betinanya disebut archegonium, alat laki-lakinya disebut antheridium. Hasil dari perkawinannya dinamakan sporangium yang menempel pada gematofit. Contoh lumut yakni Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis, Sphagnum squarosum mengganti kapas. Nah, ini contoh gambar lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Pteridophyta atau tumbuhan paku berupa kormus, dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sejatinya. Akarnya disebut rizoma. Contohnya dari tumbuhan paku adalah Adiantum cuneatum atau paku suplir. Berguna untuk tanaman hias karena bentuknya yang indah. Lycopodium clavatum bisa sebagai obat. Marasiella crenata atau semanggi bisa untuk sayur. Nah, ini contoh gambar sporofitnya, terdiri dari daun, stolon, dan akar. Ini gematofitnya, antheridium dan archegonium, itu bedanya gambarannya. Archegonium serabut tipis, antheridium serabutnya lebih panjang. Nah, ini contoh sirkulasi perkembangbiakan dari paku yang gambar sebelah kanannya teman-teman. Spermatophyta, tumbuhan biji. Anthophyta artinya berbunga. Phanerogamae, alat kembang biaknya nampak ya. Jadi ciri-ciri tumbuhan biji itu berbunga, alat kembang biaknya nampak. Kalau berdasarkan letak bakal biji terbagi 2 subdivision. Yang pertama gymnospermae. Cirinya akarnya tunggang,
Batang bercabang, daun sempit, bijinya tampak, bentuk bunganya strobilus, contoh Gymnospermae ada Ginkgo biloba, berguna untuk melancarkan sirkulasi darah. Pinus mercusi atau tusam sebagai bahan terpentin. Ada lagi Gnetum gnemon, melinjo, sayur. Sikas rumpi atau pakai saji bisa untuk tanaman hias. Ini contoh gambar-gambar tanaman Gymnospermae. Angiospermae, bunganya sudah lengkap, daunnya pipih, lebar, bijinya tertutup daun buah ya, tertutup daun buah bijinya, tidak terbuka seperti Gymnospermae. Angiospermae sudah tertutup. Hampir seluruh jenis bunga ini termasuk Angiospermae. Kita lihat di sebelah kanan ada ovul, tempat terjadinya pembuahan ya teman-teman. Ada serbuknya itu, namanya anterna itu, sebagai yang jatuh pada ovul untuk terjadi pembuahan. Berdasarkan jumlah keping biji terbagi dua, ada monokotil dan dikotil. Jadi Angiospermae ini terbagi menjadi dua ya, menurut bijinya, dikotil dan monokotil. Monokotil itu berakar serabut, tak berkambium, daunnya sejajar atau melengkung, berkeping satu bijinya, bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contohnya Oryza sativa, padi, Zea mais, jagung, Cocos nucifera, kelapa, sagu, Musa paradisiaca, pisang, Zingiber officinale, jahe. Yang dikotil, cirinya akar tunggang, berkambium, daun menyirip atau menjari, bijinya berkeping 2, jumlah bunga bisa 2, 4, 5 atau kelipatan. Contohnya Manihot utilissima, ketela pohon, Solanum tuberosum, kentang, Hevea brasiliensis, karet, Psidium guajava, jambu biji, Mangifera indica, manga, Manil karakauki, sawo kecil. Nah ini gambar yang membedakan antara monokotil dengan dikotil. Secara biji berkeping 1, dikotil berkeping 2, akar serabut sudah berkambium yang dikotil, monokotil belum berkambium. Bisa lihat di bedanya pada batangnya. Kalau bisa dilihat pada batangnya ya, kalau monokotil ini belum berkambium, jadi nggak teratur. Yang batang berkambium lebih teratur strukturnya, melengkung. Kalau yang dikotil daunnya menyirip dan lebar, menyirip, menjari. Monokotil sejajar, melengkung. Ini bunganya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa dibuktikan, nanti dihitung kalau ketemu bunga di jalan, kalau jumlahnya 2, 4, 5 atau kelipatan berarti dikotil. Kalau yang 3 dan kelipatan berarti monokotil. Silakan nanti pulang dari sini bisa dihitung-hitung ya jumlah daun bunganya. Kingdom kelima, Animalia. Kingdom yang paling besar ini ya teman-teman. Eukariotik, bersel banyak, heterotrop. Apa itu heterotrop teman-teman? Heterotrop membutuhkan organik ya, membutuhkan senyawa organik. Animalia terdiri dari avertebrata tak bertulang belakang dan vertebrata yang bertulang belakang. Avertebrata ada porifera, berpori ya, bersifat hermafrodit, melekat di dasar laut, misalnya Spongia sp, berguna sebagai penggosok kaca dan hiasan. Coelenterata, hewan berongga, rongganya disebut gastrovaskuler, bentuknya tulip
ada juga yang medusa. Contohnya ada di gambar sebelah kanan, contoh bentuk tulip dan medusa. Contohnya Hydra viridis, anemon laut, Aurelia aurita, ubur-ubur ya. Platyhelminthes atau cacing pipih, ini juga hermafrodit dan parasit. Contohnya Planaria maculate, Taenia solium, ini hidup parasit pada manusia dengan perantara babi ya. Jadi kalau kita makan babi, kita punya peluang besar untuk sekaligus memakan cacing pipih yang bernama Taenia solium. Ini bisa membuat kematian ya pada manusia, parasit ini. Ada lagi Taenia saginata, ini parasit pada manusia dengan perantara sapi. Jadi dipastikan sapinya harus sehat ya. Ini contoh gambar dari cacing pipih. Itu ada mulutnya yang di bawah nih. Ada mulut. Ini yang disebut rongga gastrovaskuler. Ini medusa. Apa tadi itu medusa? Colenterata ya, hewan berongga ya, ini medusa. Ada juga yang bentuk-bentuk tulip, polip bahasa Inggrisnya. Nemathelminthes, cacing gilik. Kelamin jantan lebih kecil dari betina. Ekor jantan bengkok. Itu yang membedakan dengan yang betina ya, kalau betina nggak bengkok. Contohnya Ascaris lumbricoid, itu cacing perut. Kemudian Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis, itu cacing kremi. Ancylostoma duodenale, itu cacing tambang. Ini biasa yang menyerang pekerja tambang, biasanya efeknya kakinya jadi sangat bengkak ya, mirip-mirip kaki gajah. Ini contoh cacing gilik di sebelah kanan itu. Annelida, cacing gelang, ini hermafrodit, artinya bisa kawin dengan dirinya sendiri. Tiap tubuh segmennya, jadi hermafrodit ini maksudnya punya dua kelamin sekaligus ya teman-teman. Dia punya kelamin betina sekaligus punya kelamin laki-laki, hermafrodit. Tiap tubuh segmennya ada rambut getar. Contohnya Ionis viridis, cacing palulu, Lysidis oele, cacing wawu. Ini menghasilkan protein. Kalau dimakan ya banyak proteinnya. Lumbricus terrestris, cacing tanah, jelas ini untuk menyuburkan tanah. Hirudo medicinalis, lintah. Haemodipsa javanica, pacet, cacing lintah pohon ya, pacet ya, biasanya ada di pohon. Moluska, hewan lunak, tidak bersegmen, terdapat cangkang di bagian atas. Pencerna makanan, ada pencernaan makanan, sudah ada peredaran darah dan bisa bereproduksi. Ini hewan lunak moluska. Contohnya Pintada margaritifera, tiram mutiara ya, ini mahal karena mutiaranya mahal, bisa dijual. Loliko atau cumi, oktopus atau gurita, bisa dimakan semua ini. Acatina fulica, bekicot, ini proteinnya banyak nih kalau dimakan. Arthropoda, hewan berkuku. Kepala disebut cabut, dada disebut toraks, perut disebut abdomen. Rangka luarnya dari zat kitin, berdasarkan jumlah kaki terbagi 4, yaitu krustacea udang, arachnoida laba-laba, myriapoda kaki 1000, insekta atau hexapoda adalah serangga.
Ini ya teman-teman, Crustacea, Insecta, Myriapoda, Selicerata, laba-laba, atau bisa juga Arachnoida. Echinodermata, hewan berduri. Durinya berbahan CaCO3. Ini yang membuat kalau kalian terkena duri dari bahan ini itu butuh waktu lama untuk sembuh ini. Bisa lebih dari 1 bulan masih nyeri. Gerak kaki amburaklar. Kakinya kaki amburaklar. Biasanya hidup di air laut, pemakan sampah organik, contohnya Asterias vulgaris, bintang laut. Mana bintang laut teman-teman? Ini dia. Diadema sexatil, bulu babi panjang. Ini bulu babi teman-teman. Ini yang durinya mengandung CaCO3. Bulu babi pendek, Echinus esculentus. Teripang Holothurion atra, bisa untuk bahan makanan. Curcumaria planci atau mentimun laut itu juga untuk bahan makanan. Vertebrata, hewan bertulang belakang, contohnya ada Pisces, ya ini ikan ya, jenis ikan. Ciri-cirinya bersisik, berlendir, bersirip, indera keenam berupa akurat sisi yang berfungsi sebagai pendeteksi tekanan air. Ada yang memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk memudahkan naik turun di dalam air ya. Alat nafasnya insang. Ada labirin sebagai alat bantu nafas ikan yang ada di laut dalam. Sifatnya poikiloterm, artinya suhu tubuh sesuai dengan lingkungan. Ovipar, pertemuan ovum dan sperma di luar tubuh. Ovipar itu artinya bertelur ya. Amfibi, katak, lembab berlendir, hidup di dua alam, poikiloterm, sama dengan ikan ya, poikiloterm. Jadi suhu tubuhnya menyesuaikan lingkungan. Darah dingin berarti ya teman-teman. Contoh salamander, katak hijau, katak pohon. Nah ini gambaran katak. Ini perkembangbiakan katak. Metamorfosis dari katak. Ini kulit katak bisa digunakan sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Reptilia, reptil, kulitnya kering bersisik. Pada kura-kura bagian atas terdapat karapaksia, perisai punggung. Bagian bawah ada plastron, perisai perut, yang terbuat dari protein keratin, termasuk poikiloterm, menyesuaikan suhu lingkungan, hewan berdarah dingin. Kemudian ada aves, cirinya tertutup bulu, paruh tersusun dari zat tanduk. Di udara bisa digunakan sebagai alat pernafasan saat terbang. Homoiotherm, suhunya tetap. Jadi sudah tidak menyesuaikan suhu lingkungan ya, hewan berdarah panas, homoiotherm. Contohnya ayam, merak, kalkun, angsa, pelikan, kasuari, kiwi, burung unta, merpati, dan masih banyak lagi. Mamalia yang paling besar dari kingdom animal ya.
Ada paltipus, kanguru, celurut, kelelawar, kalong, paus, lumba-lumba, sapi, kambing, kerbau, kera, simpanse, dan orang hutan. Simpanse ini dengan manusia itu secara DNA atau apa ya teman-teman, secara struktur bangunnya itu yang membedakan simpanse dengan manusia itu nggak lebih dari 2%. Tapi efeknya bisa sangat jauh sekali antara manusia dengan simpanse. Padahal ini yang paling dekat dengan manusia. Struktur pembangunnya hanya nggak sampai 2% pembedanya. Tapi yang tidak sampai 2% itu menghasilkan perbedaan yang sangat luar biasa hasilnya yang bisa dicapai antara manusia dengan simpanse. Silakan itu sebagai bahan renungan untuk teman-teman semua. Begitu teman-teman materi bab 2 tentang ciri makhluk hidup dan tak hidup. Kita lengkapi, kita perkuat materi ini dengan latihan soal pada video berikutnya. Terus tonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semangat pagi semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.